Beli aksesoris handphone? Emang penting ya? Jadi guys, di video kali ini Playfix mau ngasih tahu ke kalian penting atau enggaknya aksesoris pada handphone. Aksesoris pada handphone itu ada beberapa macam guys, seperti ada casing, tempered glass, power bank, headset, atau mungkin masih banyak guys sebenarnya. Tapi apa aja sih yang penting yang harus kita beli? Nah, di sini kita akan bahas guys. Yang pertama yang wajib kita beli adalah tempered glass. Tempered glass ini ada dua macam guys, bahkan ada banyak macamnya guys. Ada 4. Yang pertama itu tempered glass clear yang berbentuknya kaca clear gitu. Terus yang kedua itu yang anti spy. Terus ada juga yang anti radiasi. Anti radiasi ini yang berwarna biru. Terus yang terakhir ini berbentuknya bukan kaca sih guys sebenarnya. Berbentuknya seperti hydrogel. Ini juga sangat penting guys. Dari berbagai macam tempered glass tadi, mana sih yang paling penting? Sebenarnya kalau menurut gue tergantung dengan aktivitas yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian sering di layar handphone nih, kalian perlu menggunakan layar yang anti radiasi agar tidak terradiasi oleh warna pada handphone kalian. Nah, kalau misalkan kalian hanya untuk melindungi, kalian bisa menggunakan anti gores yang clear aja. Atau mungkin kalian nggak mau dikepoin nih sama orang-orang sekitar. Kalian sering naik transportasi umum, terus di kiri kanannya ada orang, takut diintip, kalian bisa menggunakan anti spy. Nah, yang keempat itu yang hydrogel guys. Kalau kalian nggak suka nih bentukan tempered glass kayak membuat handphonenya tuh sangat-sangat tebal, bisa menggunakan hydrogel. Tapi tentunya ada plus minusnya di antara yang itu guys. Nah, misalnya kalau kalian menggunakan anti gores yang kaca seperti yang 3 macam tadi, anti spy, terus clear sama yang anti radiasi, itu bisa mengurangi gangguan pada benturan. Seperti misalnya terbentur nih ke bawah, itu nggak akan merusak layar kaca kalian. Yang rusak pasti tempered glass-nya dulu. Tapi minusnya mungkin akan terlihat sangat tebal di bagian HP-nya, atau mungkin kadang ada di beberapa kasus tempered glass-nya tidak responsif. Nah, yang terakhir hydrogel itu sebenarnya bentuknya menyesuaikan kaca kalian guys. Nah, tapi minusnya karena dia itu hydrogel atau plastik, dia kalau misalkan terkena benturan, kenanya tuh langsung ke layarnya guys, langsung ke LCD-nya. Tapi plusnya itu nggak akan membuat handphone kalian terlihat menggunakan tempered glass, tapi masih terlindungi dari goresan-goresan ringan sih guys sebenarnya. Kalau yang goresan-goresan berat, aku sarankan menggunakan tempered glass. Nah, yang kedua casing guys. Kalau yang casing ini ada dua tipe. Yang pertama itu soft case, yang kedua itu hard case. Nah, kalau misalkan soft case sebenarnya lebih compact di tangan, lebih nyaman, terus juga tidak mudah berdebu guys. Tapi tetap ada kekurangannya guys. Kalau misalkan soft case itu susah banget untuk menyerap panas karena dia materialnya plastik. Otomatis panas yang dikeluarkan dari handphone biasanya terendap dan bisa bikin handphone kalian overheat. Terus juga casing soft case yang bening, kalian bisa rawan kuning alias jadi tidak awet guys. Mudah sobek juga kalau misalkan sering terkena benturan. Yang kedua ini hard case. Hard case ini umumnya lebih awet guys daripada soft case karena yang pertama materialnya itu cukup kuat, jadi kalau misalkan terkena benturan itu dia cukup tahan, terus mampu menyerap panas dengan baik guys, jadi handphone kalian nggak mudah panas. Tapi ada minusnya juga guys. Yang pertama itu kalau misalkan lama kelamaan gampang patah untuk hard case-nya. Nah, terus untuk hard case juga pemasangannya agak-agak sulit guys, bener-bener pas dengan handphonenya guys, jadi kalau misalkan dipaksakan biasanya agak rawan guys. Terus yang ketiga biasanya harganya sedikit mahal ya karena protectionnya juga lebih plus-plus ya guys, jadi harganya juga lebih plus-plus. Nah, yang ketiga ini ada power bank guys. Kalau power bank ada dua tipe. Ada yang langsung ditempelkan ke lubang charger, ada juga yang ditempel dengan wireless charger. Biasanya disebutnya MagSafe. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan guys. Kalau misalkan untuk power bank, kalau misalkan kalian untuk perjalanan jauh dan ingin yang simple, kalian bisa pilih yang wireless charger yang menggunakan MagSafe. Jadi kalian tinggal tempel di belakang, langsung bisa sambil digunakan. Tapi kalau mungkin kalian nggak sambil digunakan, mau dicas sambil didiamkan, itu kalian bisa menggunakan power bank yang kabel. Sebenarnya sih awetan yang mana sih Kak kalau misalkan untuk power bank yang kabel atau yang non kabel ya? Sebenarnya kalau menurutku sama-sama guys, tapi kembali lagi tergantung kebutuhan kalian. Ya, sebenarnya kalau misalkan yang namanya power bank jangan sering-sering ya guys, karena itu tidak baik untuk handphone kalian, untuk kesehatan baterai dan kesehatan handphone kalian. Nah, itu dia guys aksesoris yang penting untuk dibeli pada handphone kalian. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh ditulis di kolom komentar ya guys. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you on the next video. Bye-bye. Shoo.